Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan ada dalam ujian praktek Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 12 sebagai syarat nilai praktek. Olehnya itu anak-anak silakan mempersiapkan diri untuk masing-masing akan maju untuk berpraktek khotbah. Awalnya kalian akan memberikan ucapan salam pembuka, selanjutnya doa pembuka dan membawakan khotbah. Sebelum masuk dalam khotbah, kalian harus menentukan tema khotbah dari bacaan itu, lalu kalian berkhotbah, lalu setelah itu kalian ada dalam doa penutup. Itu saja yang menjadi cara-cara untuk kalian masuk dalam ibadah singkat dan khotbah singkat. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari sama-sama kita masuk ke dalam doa. Berdoa dimulai. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan dan memberkati firman ini Tuhan agar bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Inilah doa kami, haleluya, amin. Oke, jadi kita mari sama-sama kita buka dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Di sini saya mengangkat tema kasih karunia Allah yang nyata. Kasih karunia tersedia bagi setiap kehidupan manusia, namun hanya yang meresponi dengan benar yang akan menerimanya. Amin. Nah, bagaimanakah kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada manusia? Yang pertama dinyatakan oleh Kristus Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus sendiri, di mana kasih karunia itu dinyatakan oleh Yesus Kristus. Yang kedua dinyatakan secara berkelanjutan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di sini kata demi mengartikan bahwa kasih karunia itu dinyatakan secara berkelanjutan. Nah, semenjak Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan kepada setiap kita dan bukan hanya untuk orang Israel pada zaman itu saja, tetapi sampai saat ini Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang ketiga dinyatakan agar kita mengenal Bapa. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dinyatakan agar kita mengenal Bapa. Yesus Kristus datang ke dunia dan mengenalkan kita kepada Bapa dan kita menjadi pribadi yang mengenalkan Bapa. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya di Kalvari, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya kematian itu memulihkan kembali hubungan manusia dengan Bapa yang kemarin atau sebelumnya telah rusak. Kasih karunia Allah dinyatakan dengan perkenanan hati Bapa dan menerima kita kembali. Ketika kita mengenal Yesus, ketika kita mengenal Bapa, kasih karunia Allah itu dinyatakan dengan perkenanan hati Bapa yang menerima kita kembali. Selama kasih karunia itu dinyatakan, mari kita semua sebagai anak Tuhan menceritakan kasih karunia itu kepada orang lain, bukan hanya lewat perkataan kita, bukan hanya lewat perbuatan kita, tapi tingkah laku kita di setiap hidup kita. Dan mari sama-sama kita menjadi saksi Kristus yang dapat menceritakan kasih karunia-Nya. Oke, begitu sebagian firman Tuhan kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Firman Tuhan yang telah kami dengar bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan. Menjadi buah yang bertumbuh subur Tuhan dan bisa mendapatkan buah yang baik bagi kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Shalom Bu Guru dan teman-teman sekalian. Sini saya akan membawakan renungan singkat. Tapi sebelum kita renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami pada setiap hari kami yang kami telah lalui ya Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengar sebagian dari apa yang Engkau telah firmankan kepada kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dibaca pada pagi hari ini dapat kami praktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya ambil dari kitab Filipi 4 ayat yang ke-13.
Kitab Filipi 4 ayat 13 berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Pada kitab ini kita dinyatakan bahwa pasti suatu saat nanti kita akan mendapatkan suatu cobaan, baik yang terduga ataupun tidak terduga. Namun kita harus tetap siap dan tetap senantiasa di dalam pertolongan Tuhan. Kita harus tetap teguh dalam firman-Nya, kita harus tetap melakukan setiap apa yang Ia katakan, karena kekuatan yang benar hanya di dalam nama Tuhan. Tuhan tidak mungkin melakukan atau mengizinkan cobaan itu datang ke kita kalau cobaan itu adalah lebih besar dari kita. Namun Tuhan mengizinkan setiap cobaan ataupun rintangan yang telah kita lalui atau yang akan kita lalui karena Tuhan tahu bahwa kita lebih besar daripada setiap cobaan ataupun ujian tersebut. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa harus di dalam naungannya, kita senantiasa harus berpegang teguh kepada Dia sehingga Dia dapat memberikan kekuatan daripada kita. Kekuatan yang sesungguhnya hanya pada Dia. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menolong kita dalam setiap percobaan. Mungkin kita berpikir bahwa cobaan-cobaan ataupun rintangan-rintangan yang kita lalui di luar kendali kita. Namun Tuhan selalu ada beserta dengan kita, memberikan kita suatu kekuatan sehingga nanti kita akan merasakan kasih dan karunia Tuhan, dan karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun yang mungkin kita berpikir ini adalah mustahil, namun nanti suatu saat Tuhan akan buktikan bahwa Tuhan selalu dengan kita, dan hal-hal mustahil itu dapat menjadi mujizat buat kita dan menjadi teladan di setiap apapun yang kita lakukan. Sekian renungan singkat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami telah baca Tuhan, bahwa setiap pergumulan kita dapat kita lewati hanya karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap melindungi kami di hari-hari yang akan datang, sehingga apapun pergumulan ataupun cobaan yang Engkau akan berikan kepada kami dapat lalui dan kami dapat menyelesaikannya dengan seturut dari kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dapat kami tanamkan dan dapat kami melakukannya, sehingga kami dapat menjadi berkat dan menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Guru.